Selamat siang semua. Siap, siap, siap. Semangat, hebat, luar biasa, seksi, jaya. Jadi di minggu kali ini kita akan mempelajari mengenai berpikir komputasional ya. Ini nanti kemarin mengenai berpikir komputasional juga akan melakukan praktek ya. Jadi ada tahap memahami ya, mengaplikasi dan merefleksi. Jadi selain nanti akan ajarkan apa saja mengenai berpikir komputasional, kita juga akan melakukan mengaplikasi ya atau praktek dan juga akan melaksanakan refleksi di akhirnya ya. Jadi sebelum itu Pak akan absen dulu. Ada yang dari sekolah hari ini? Ada. Ya, 4 orang ya di sini. Ini di sini. Ayo kita. Di sini itu semua sekolah ya. Oke ya, jadi kita akan lanjutkan mengenai materinya yaitu berpikir komputasional. Jadi sebelumnya, kalau masih ingat nggak apa sih itu berpikir komputasional? Yang masih ingat? Apa sih berpikir komputasional? Ya, jadi kembali kita melihat kembali. Jadi berpikir komputasional ya, itu adalah cara berpikir untuk memecahkan suatu masalah dengan pendekatan logis dan sistematis. Ya, kalian catat kembali mungkin. Jadi ini adalah konsep dari berpikir komputasional. Di mana intinya yaitu ya memecahkan sebuah masalah ya dengan pendekatan yang logis dan sistematis. Jadi ada beberapa cara-caranya ya. Ini orang mau memecahkan masalah kan pasti ada hal-hal yang logis ya, yang masuk akal. Oke, Pak lanjutkan ya. Itu konsep dari berpikir komputasional. Yaitu erat kaitannya dalam pengolahan sebuah data. Jadi berpikir komputasional itu sangat erat kaitannya ya dengan pengolahan sebuah data. Pertanyaannya adalah apa sih itu data? Ada yang tahu? Data apa? Oh, Pak, saya pernah mendengar kata paket data gitu. Ya, data apa? Data adalah satu bidang pekerjaan. Apa penting emang ya? Ada yang tahu data? Bagaimana bukan kata aplikasinya pasti ya. Ya tidak ada yang dapat berupa gitu ya. Karena sebuah angka atau huruf. Ya, mungkin kalian masih bingung apa sih itu data Pak? Ya saya baru mendengar data ya. Jadi sebenarnya kalian sangat sering melihat data ya. Kan kalian buka sosial media di Instagram misalkannya. Jadi ada caption itu caranya itu juga sebuah data, sebuah informasi ya. Atau enggak angka, bisa berbentuk angka atau huruf ya. Misalkan data kayak Pak, hari ini ada yang absen, ada yang display 4, itu ada data ya. Yang sekolah misalkan 30 gitu ya. Nah, itu adalah sebuah data dalam bentuk angka ya. Kalau data dalam bentuk huruf, beda lagi mungkin sebuah lista gitu ya. Kalian membuat wawancara dengan guru BK gitu ya, kalian mencatat
sebuah data juga ya. Sama juga teks gitu ya, foto maupun video. Jadi kalau kalian misalkan melihat video viral di Facebook, nah, ada yang viral misalkan ya, ada yang lomba lari misalkan, kalian ada yang rekam, semua data juga ya. Oh ini loh bukti data. Kalau di hari ini, tahun sekian ada yang lomba lari di desa mana, ya. Itu bisa kita sebut sebuah data. Ya, jadi pada intinya data itu dapat berupa angka dan huruf, teks, foto maupun video ya. Berikutnya, jadi di sini ada juga jenis data berdasarkan sifat ya. Jadi kalau berdasarkan sifatnya ada dua ya, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuantitatif dia bisa kita lakukan dengan survei ya. Jadi misalkan Pak memberikan kalian soal-soal gitu ya, soal kalian jawab misalkan apakah kamu menyukai buah-buahan? Misalkan kalau mencari data siswa di kelas 8 ini berapa sih yang suka buah-buahan gitu ya. Jadi Pak kasih survei tuh dari sekian siswa yang suka buah 10%, yang tidak suka buah 90% kita kali. Oh jadi bisa kita simpulkan bahwa pas ini banyak yang tidak suka buah. Ya itu karena kalau kita mencari survei dengan cara survei dari data. Berikutnya dengan wawancara ya. Wawancara bisa kayak tadi, bisa lewat dalam bentuk video atau dalam bentuk mungkin teks gitu ya. Kalian pas wawancara misalkan wawancari temennya habis juara gitu ya, temennya habis juara, jadi kalian wawancari bagaimana kesan kamu ketika mendapatkan juara ini misalnya. Jadi ketika dia berbicara kalian wawancara ya, karena kalian merekamnya juga nanti kita lihat di video rekaman juga. Jadi sampai sini gimana? Kalian sudah paham mengenai jenis data berdasarkan sifatnya? Ya, jadi kalian sudah mengetahui jenis-jenis data berdasarkan sifatnya. Ya, ada kuantitatif dan ada kualitatif. Apa lanjut ya? Nah, ini data berdasarkan sumbernya ya. Kalau sumbernya adalah sumber primer, ada juga yang sumber sekunder ya, ambil dicatat, nanti Bapak akan jelaskan juga. Jadi kalau data yang primer itu adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti ya. Jadi misalkan melalui survei atau wawancara kayak tadi ya, itu adalah data primer atau data utama. Bisa dibilang A1 gitu ya, dalam artian saya sendiri loh yang mendengar gitu ya, kalau saya sendiri yang mencari datanya. Itu adalah data A1 atau data primer ya. Jadi bukan dari tangan kedua. Nah, ya. Misalkan siapa namanya? Sena. Kiran. Misalkan Kiran nyari data gitu ya. Nah, itu Kiran punya data primer dia. Tapi kalau sudah diceritakan ke Sena, nah, nanti Sena menceritakan ke teman kalian, itu adalah data sekunder ya. Jadi kalau mau data primer ya tanya aja ke Kiran ya. Itu data primer dan data sekunder. Penjelasan cara yang sekunder. Sekunder adalah data yang sudah tersedia dalam dan dikumpulkan oleh pihak lain gitu ya. Kayak data statistik pemerintah atau data laporan perusahaan. Misalkan nih kayak tadi dapat bilang ya, kan misalkan sudah mencari survei di kelas kalian gitu ya, sudah mencari survei bahwa 10% di kelas ini buat postingan Instagram ya, postingan Instagram terus pakai caption. 10% di kelas 84 itu tidak suka itu suka buah gitu ya, dan 90% di kelas 84 itu tidak suka buah. Berarti kalau kalian membicarakan data yang Pak buat gitu ya, jadi kalian adalah itu yang kalian punya itu adalah data sekunder ya. Jadi atau simpelnya data dari tangan kedua, informasi dari orang kedua ya, yang dimaksud dengan data sekunder. Bisa kalian bedakan ya, primer dan primer itu data yang paling pertama diperoleh oleh orang tertentu ya. Kalau sekunder sudah data yang sudah tersedia di orang
dia di Instagram, Facebook, TikTok gitu ya. Kalau primer benar-benar kamu sendiri yang mencari datanya dan bisa membedakan data primer dan data sekunder. Sampai sini gimana? Sudah paham? Ya, jadi bisa membedakan primer dan sekunder. Kalau itu Pak lanjut ya. Kita akan berikannya kayak tadi kan Pak sudah jelas gitu. Sekarang ada contohnya dari dekomposisi. Misalkan di sini adalah masak hidangan besar seperti nasi goreng bisa dipecah menjadi tugas-tugas kecil gitu ya. Misalkan nih pertama kan masak nasi goreng ya, dibagi dia sekarang menyiapkan bahan-bahan dulu gitu ya. Memotong sayuran, memasukkan nasi, terus menggoreng semua bahan. Jadi saat kalian potong dulu sayurannya, gitu ya, bahan-bahannya. Menyiapkan dulu potong sayurannya, baru nasinya dimasak, dimasak nasinya, dan baru digoreng semua bahan. Ya, jadi kalian bagi dia ya, setiap langkah-langkah itu bagi ya. Jadi biar nggak keteteran mungkin, jadi kalian harus tahu kemana dulu. Bisa dicatat ya. Jadi sambil kalian mencatat, coba dibayangkan juga apa sih contoh yang dekomposisi yang pernah kalian lakukan gitu ya. Misalkan dalam membuat tugas gitu ya. Pak saya banyak sekali kegiatannya hari ini Pak, tugasnya banyak sekali. Kalian bisa lakukan dekomposisi ini ya. Pilah-pilah dulu mana sih tugas yang bisa dikerjakan di depan. Misalkan tugas pembuatan atau kayak kemarin kan membawa sampah plastik gitu ya. Oh itu cepat bisa saya buat Pak. Cuci sampahnya siapkan. Berapa lagi tugasnya? Tugas nyari pengertian apa misalkan di sejarah di IPS ya. Jadi kalian bisa bagi tugasnya ya. Ya kalian nggak keteteran. Kalau kalian terlalu banyak berpikir gitu ya. Ya tugas ini itu nanti kan nggak selesai kalau cuma dipikirkan ya. Kalau dibagi seperti ini kan kelihatannya kecil dari tugas itu. Gampang nih cuma nyari sampah plastik aja. Oh gampang nih cuma nyari informasi di internet saja mengenai sejarah. Oh gampang nih buat soal konversi bilangan di informatika gitu misalkan ya. Karena sudah ada contohnya di catatan kan. Sebenarnya semua bisa dikerjakan ya, tapi karena kalau numpuk jadi terlihat besar pekerjaannya. Sudah ini? Oke, berikutnya adalah pengenalan pola. Seperti tadi Pak bilang ya, kamu menyadari bahwa resep untuk banyak hidangan goreng memiliki pola yang sama, misalkan panaskan minyak, gitu ya, terus tumis bumbu, masukkan bahan utama, lalu tambahkan telur. Ini pola dari kalian masak misalkan ya. Jadi kalau masak-masakan yang goreng-goreng biasanya kan seperti ini memang ya. Jadi kalian pasti perlu yang namanya minyak gitu ya. Kalau pas saya mau buat bakwan goreng ya, kalau pasti kalian akan nyiapkan minyak, nyiapkan kompor gitu ya, nyiapkan gorengan, nyiapkan spatula, dan nyiapkan bumbu-bumbunya gitu ya. Itu pasti akan disiapkan. Berikutnya adalah abstraksi ya. Jadi yang lanjutan juga. Di abstraksi ini ya, jadi kamu tidak perlu tahu secara detail ya. Misalkan saya proses kimia yang membuat bawang matang gitu ya, pas kamu goreng bawang. Jadi gimana sih proses kimianya? Gitu ya, pas bawang itu udah diletak jadi matang pas kalian goreng misalkan ya. Jadi kalian tidak perlu mengetahui itu kalau kalian mau masak. Itu kalian fokus pada langkah-langkah penting, misalkan saya menggoreng bumbu sampai harum saja, jadi matang kan? Ya. Jadi tidak perlu kalian kayak tahu gimana ya. Jadi kalau bawang itu saat digoreng itu dia apa nama proses kimia? Kita nggak perlu tahu itu ya. Kalian perlu tahu kalau sudah harum pasti matang. Jadi fokus pada hal-hal yang memang penting ya saat kalian mau masak. Jadi kalau kalian mau belajar
dalam lagi yang mungkin lebih penting ya. Itu sih proses kimianya apa namanya ya. Jadi contoh dari proses abstraksi ya. Mana sini sudah paham? Sudah ya. Intinya kalian itu hanya memilah mana sih informasi yang penting, mana sih yang tidak ya. Berikutnya di algoritma kayak tadi ya. Ya seperti kayak resep masakan gitu ya. Resep masakan. Misalkan yang pertama, panaskan minyak di wajan gitu ya. Jadi ada langkah demi langkahnya, atau step demi stepnya ada kalau di algoritma. Kemudian yang kedua, tumis bawang putih dan bawang merah. Jadi pertama kalian panaskan dulu minyaknya, panaskan. Setelah kalian memanaskan minyaknya, kalian tumis panasnya ya, baru tumis bawang putih dan bawang merah. Terus ketiga, kalian masukkan udang dan ayam, masak hingga berubah warna. Ya, jadi kalau sudah berubah warna, baru kita langsung ke depan. Masukkan nasi dan diaduk rata. Masukkan nasi ke dalam rata. Kalau sudah selesai langkah keempat, itu langkah kelima, gitu ya, ada langkah keenam. Dan kalau dari langkah pertama, saya mau masukkan udang dulu, Pak. Sudah baru saya tumis bawang putih, Pak. Terus baru saya sajikan, baru saya harus step by step langkah pertama. Kalian sewa. Tadi Pak contohkan apa? Membuat mie ya, harus langkah. Pak saya mau membuat kopi Pak, saya mau minum kopi dulu baru saya minum kopi, kan nggak bisa ya. Kita nggak bisa ya, masuk akal. Jadi kamu masukkan kopi ke gula, baru seduh, kan kalian ya. Makanya dibilang logis ya, yang masuk akal. Jadi langkah-langkah itu masuk akal gitu ya. Kalau kalian kayak tadi Pak bilang, masukkan kopi ke mulut baru seduh, kan nggak masuk akal ya. Ini masuk akal kalian siapkan gelas, masukkan kopinya ke gelas. Ini kalau mau gula, tambahkan gula, kalau tidak jangan isi gula, baru itu sudah pakai air hangat. Ini normal ya. Baik, ini adalah contoh dari algoritma. Jadi ini adalah tugasnya. Kalian bisa buat berkelompok. Jadi Pak mau bagi kelompoknya biar sederhana saja ya. Oke, sekarang kita akan buat kelompok ya. Jadi kita akan coba praktek. Tadi kan Pak bilang ada tahapan ya, tahapan memahami, mendalami. Sekarang mau aplikasikan ya. Terakhir nanti kalian akan melakukan mengetik ya. Di mengaplikasikan, kita akan coba membuat atau menggunakan program sederhana ya. Dia ada sebuah game sederhana ya. Jadi nanti ada namanya game di Vitoblog ya. Jadi Pak sudah akan sediakan laptop kalian mengerjakan. Jadi nanti tugasnya adalah kalian buat karakter Tobi ya. Nanti akan kalian yang mana Tobi. Karakter Tobinya ini biar bisa berjalan 10 langkah ke depan ya. Jadi biar Tobi ini bisa berjalan 10 langkah ke depan. Nah, nanti ada juga Tobinya ini memberikan teks juga atau mengucapkan halo saya Tobi ya, sesuai dengan tugasnya. Oke, jadi biar langsung saja kita mulai ya. Silakan dibuka ya aplikasi dari Vitoblog. Nanti biar berapa smooth kamu bisa tambahkan ini ya, atau kita ini akan
Ya. Nah, sekarang kita omongin satu ini kalimat halo saya Robi ya. Teks yang kita makan di ya sama kayak halo saya Robi. Oke, jadi kalian akan coba presentasikan ya apa yang sudah mereka buat. Namanya apa ini? Sekarang menggunakan aplikasi Blocks dan Biar kerjanya gimana? dia topinya berjalan 10 kali dan berkata halo saya Robi. Bagaimana caranya? Caranya seperti yang tadi. Oke, jadi kita akan coba ya. Apakah sudah 10 kali topinya bergerak dan nanti di akhir dia berbicara. Kita akan coba ya. Apa yang kita tinggal kalian buat? Ya, nah ya. Jadi sama seperti tugas yang sudah kalian buat juga. Ya, jadi entah backgroundnya beda, gitu ya, atau mungkin di kodenya ada yang beda. Kenapa ya? Yang penting satu langkah dan kemudian nanti di akhir bilang halo saya Robi. Ya, baik. Jadi terutama untuk teman kalian. Jadi silakan tutup aja. Kami akhiri presentasi kali ini. Maaf dan terima kasih jika ada salah. Oke, ulang lagi. Nah, jadi tadi kalian sudah melakukan aplikasi ya, mengaplikasikan, melaksanakan penilaian di awal dan ini akan melaksanakan refleksi ya. Jadi di depan ada pertanyaan. Nah, bagaimana dari kegiatan hari ini yang paling mudah kau pahami? Bagaimana di bagian membuat SIM atau di bagian memahaminya? Ada yang bisa jelaskan ke orang? Di bagian mana sih yang paling kiranya hari ini yang mudah kau pahami? Di bagian mana? Misalkan di bagian dekomposisi Pak, atau tadi di dalam membuat SIM bisa jawab aja siapa? Ya? Di bagian dekomposisi ya, ada yang saya. Jadi mungkin kamu lebih paham di bagian itu. Berikutnya ya, oke. Berikutnya di refleksi yang kedua, apa manfaat belajar algoritma yang kamu dapat kalau menggunakan CryptoBlock? Ya? Lebih mudah mempelajari algoritma. Kok bisa lebih mudah sih? Kenapa? Kita bisa langsung menyusun langkah-langkah sesuai dengan di Bisa menyusunnya sampai main game juga bisa ya. Jadi kalau kalian pakai CryptoBlock, pakai algoritmanya, kan langsung bisa kalian belajar coding, gitu ya, visual coding sambil bermain juga. Oh, kalau saya melakukan langkah seperti ini, nanti kalau di apply akan seperti ini dia akan terkena gitu ya, mau dia loncat, atau dia muter gitu ya. Jadi kalian langsung tahu apa yang terjadi ketika kalian membuat sebuah langkah-langkah algoritma ya. Jadi itulah refleksi yang kita lakukan ya. Jadi semoga pembelajaran ini bermakna ya. Dari kita awal di materi teori, memahami, kita lalui di praktek atau di aplikasi sudah kita lalui juga, dan di refleksi juga sudah kita lalui ya. Jadi minggu depan kita akan lanjutkan materinya. Kita akan duduk dengan tulisan. berdiri. Mantra sakti. Om Santi 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 Om. Selamat siang. Siap.